Mengejutkan, Belanda pilih Xavi Hernandez jadi pelatih. Apa alasannya? Berikut analisa kami. Centro clave, gol. Football Universe. Setelah Piala Dunia 2026 kemarin, kursi pelatih Belanda kosong pasca Ronald Koeman mengundurkan diri. Para petinggi PSSI-nya Belanda kemudian bergerak cepat untuk mencari pelatih baru. Nigel de Jong selaku manajer timnas Belanda menjelaskan bahwa mereka mendekati nama-nama pelatih hebat Belanda seperti Van Gaal, Arne Slot, Reiziger, dan beberapa nama lagi, tetapi tak ada yang menyanggupi tugas ini. Sampai pada hari ini, tiba-tiba KNFB mengumumkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa mereka telah mencapai kata sepakat dengan Xavi Hernandez, pelatih yang bukan orang Belanda. Ada apa ini? Kita semua tentu penasaran dengan keputusan ini. Apakah KNFB merencanakan sesuatu yang kita semua tidak tahu? Pilihan ini tidak tampak seperti keputusan administratif yang dingin dan lurus. Ia terasa seperti sebuah pernyataan. KNFB seolah ingin mengatakan bahwa yang mereka cari bukan hanya pelatih yang bisa menata lini belakang, memperbaiki transisi, atau membawa hasil cepat dalam beberapa pertandingan awal. Yang mereka cari adalah sosok yang bisa menghubungkan mereka kembali dengan bayangan tentang sepak bola seperti apa yang mereka yakini sebagai milik mereka sendiri. Filosofi original oranye yang mendarah daging, dan hal itu adalah The Great Total Football. Disinilah nama Xavi menjadi penting. Ia bukan orang Belanda, bukan produk langsung dari sistem sepak bola Belanda, dan tentu bukan nama pertama yang secara otomatis diasosiasikan publik dengan tim nasional oranye. Tetapi justru karena itu, penunjukannya mengandung lapisan makna yang lebih kaya. Ia memperlihatkan bahwa bagi Belanda, persoalannya mungkin bukan sekedar mencari sosok yang dekat secara geografis atau emosional, melainkan mencari orang yang paling dekat dengan gagasan besar tentang bagaimana mereka seharusnya bermain sepak bola. Bagi banyak tim nasional, pergantian pelatih sering merupakan reaksi. Ada hasil yang mengecewakan, ada suasana yang menurun, ada kritik yang menumpuk. Lalu KNFB bergerak untuk memadamkan situasi. Namun dalam kasus ini, penunjukan Xavi lebih mudah dibaca sebagai langkah yang bersifat ideologis. Ia bukan hanya respons terhadap situasi, tetapi juga upaya untuk memilih arah. Itu sebabnya keputusan ini layak dibahas bukan semata dari sisi teknis, melainkan dari sisi identitas. Belanda memang bukan negara yang netral terhadap gaya bermain. Di banyak negara lain, kemenangan sering cukup untuk menutup semua pertanyaan. Di Belanda, kemenangan kadang tetap menyisakan perdebatan jika cara mencapainya terasa tidak sesuai dengan warisan yang selama ini mereka anggap penting. Itulah yang membuat sepak bola Belanda selalu hidup dalam ketegangan menarik antara hasil dan estetika, antara pragmatisme dan keyakinan, antara kebutuhan untuk menang dan dorongan untuk menang dengan cara yang terasa benar. Dalam sejarah sepak bola modern, Belanda punya posisi yang unik. Mereka bukan sekedar negara yang pernah menghasilkan tim hebat, melainkan negara yang ikut membentuk bahasa sepak bola itu sendiri. Warisan Johan Cruyff dan Rinus Michels tidak berhenti pada trofi atau generasi pemain, tetapi meluas menjadi cara memikirkan ruang, posisi, sirkulasi bola, keberanian menyerang, dan keyakinan bahwa permainan bisa dikendalikan melalui ide. Karena itu, ketika Belanda memilih pelatih, yang dipertaruhkan bukan cuma taktik untuk laga berikutnya, tetapi juga kesinambungan dengan tradisi intelektual mereka sendiri. Xavi masuk ke dalam cerita ini bukan sebagai nama sembarangan. Ia adalah salah satu figur yang paling kuat diasosiasikan dengan sepak bola berbasis penguasaan bola, disiplin posisi, dan kreativitas kolektif. Ia datang dari lingkungan yang secara filosofis sangat dipengaruhi oleh pemikiran Cruyff. Dalam arti tertentu, meskipun paspornya Spanyol, bahasa sepak bolanya memiliki aksen yang sangat akrab bagi telinga Belanda. Itu sebabnya penunjukan ini terasa masuk akal. Xavi jelas sangat mengenal apa itu total football, dibanding beberapa pelatih Belanda yang memilih bermain bertahan. Ketika KNFB memilih Xavi, mereka tampak sedang memilih seorang penjaga garis ideologis. Mereka tidak sedang mengambil pelatih yang dikenal terutama karena fleksibilitas ekstrim, reaktivitas pragmatis, atau kemampuan menyederhanakan permainan menjadi skema efektif jangka pendek. Mereka justru mengambil figur yang identitas kepelatihannya sangat jelas. Xavi datang dengan konsep permainan yang nyaris tak bisa dipisahkan dengan budaya Belanda itu sendiri. Dan bagi KNFB yang merasa perlu menemukan kembali kejelasan arah, itu jelas menggoda.
Pilihan ini juga menyeratkan bahwa Belanda sedang merasa perlu kembali ke sesuatu yang lebih mendasar dari sekedar hasil. Dalam banyak fase yang sulit, tim nasional bisa kehilangan bukan hanya momentum, tetapi juga rasa tentang siapa mereka. Mereka masih memiliki pemain berkualitas, masih punya struktur organisasi, masih punya publik yang berharap, tetapi permainan mereka terasa seperti kumpulan keputusan yang tidak punya dasar yang kuat. Ketika hal itu terjadi, kebutuhan terbesar sering bukan pada jawaban yang paling cepat, melainkan pada jawaban yang paling jelas. Xavi menawarkan kejelasan itu. Ia membawa satu gagasan yang relatif mudah dibaca. Tim harus menguasai permainan, bukan sekedar bertahan terhadap arusnya. Bola bukan beban yang harus segera dilepas, melainkan alat utama untuk mengatur ritme, ruang, dan superioritas. Posisi bukan sekedar letak pemain di atas kertas, melainkan mekanisme untuk membuka jalur umpan, menarik lawan, dan menciptakan kemungkinan. Semua ini terdengar sangat dekat dengan apa yang puluhan tahun dianggap sebagai jantung dari identitas sepak bola Belanda. Yang membuat penunjukan ini lebih menarik adalah bahwa kali ini KNFB tak memilih orang Belanda sendiri, melainkan seorang Spanyol. Faktor ketersediaan opsi-opsi lain, termasuk yang mungkin terasa lebih natural atau lebih domestik, tidak berada dalam posisi yang terbuka sepenuhnya. Ini bukan detail kecil, justru disinilah penunjukan Xavi terlihat semakin strategis. Ia tidak sekadar muncul karena KNFB ingin mengambil nama besar, tetapi juga karena pada saat yang sama, ia menjadi titik temu antara kebutuhan ideologis dan kenyataan pasar. Artinya, keputusan ini bukan hanya pilihan filosofis, tetapi juga pilihan situasional. Dan seringkali keputusan paling menarik dalam sepak bola lahir dari kombinasi semacam itu. Ada keyakinan yang ingin ditegaskan, tetapi ada juga kondisi konkret yang membatasi pilihan. KNFB lalu harus mencari sosok yang tidak hanya kuat secara gagasan, tetapi juga mungkin secara praktis. Xavi memenuhi dua lapis kebutuhan itu. Ia mewakili sesuatu yang dipercaya, dan ia tersedia saat dibutuhkan. Di sisi lain, KNFB tampaknya tidak ingin terjebak pada obsesi terhadap paspor. Ini juga penting. Dengan memilih Xavi, Belanda seakan menegaskan bahwa bagi mereka, yang terutama bukan kebangsaan pelatih, melainkan kesesuaian model permainan. Ini cara berpikir yang sangat menarik karena memperlihatkan keberanian untuk menempatkan ide di atas identitas administratif. Mereka tidak bertanya pertama-tama, dari mana asal pelatih ini? Mereka tampaknya bertanya, apakah cara dia melihat sepak bola bisa berbicara dengan warisan kami? Pertanyaan itu menggeser pembicaraan ke titik yang lebih substansial. Dalam sepak bola internasional modern, KNFB semakin sadar bahwa kesamaan bahasa permainan kadang lebih penting daripada kesamaan latar belakang nasional. Pelatih asing bukan lagi masalah jika ia mampu memahami kultur, ekspektasi, dan DNA sepak bola yang hendak dipertahankan. Dalam hal ini, Xavi bukan figur asing dalam arti ideologis. Ia mungkin datang dari luar secara formal, tetapi ia membawa gagasan yang memiliki hubungan kuat dengan salah satu akar terdalam sepak bola Belanda. Karena itu, penunjukan ini bisa dibaca sebagai langkah internasional yang justru sangat domestik dalam jiwa. Secara administratif, Belanda membuka diri pada figur dari luar, namun secara filosofi, mereka sedang berupaya pulang ke rumah sendiri. Ada ironi yang indah di sana. Untuk kembali menjadi lebih Belanda dalam cara bermain, mereka memilih seorang Spanyol yang tumbuh dalam tradisi yang banyak berutang pada pemikiran Belanda. Itulah mengapa keputusan ini terasa lebih kaya daripada yang tampak di permukaan. Selain soal filosofi dan ketersediaan, ada lapisan lain yang tak kalah penting, kebutuhan akan otoritas. Tim nasional tidak hanya membutuhkan pelatih yang paham permainan. Pada momen tertentu, mereka juga membutuhkan figur yang kehadirannya sendiri sudah memberi sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang dimulai. Setelah periode yang mengecewakan atau tidak meyakinkan, ruang ganti, KNFB, media, dan publik sering memerlukan wajah baru yang bisa segera mengubah atmosfer. Otoritas semacam ini tidak mudah dibangun hanya dari presentasi taktik. Xavi membawa bobot simbolik itu. Statusnya sebagai legenda besar membuat namanya memiliki daya resonansi yang instan. Dalam sepak bola tingkat tertinggi, hal semacam ini bukan hiasan tambahan,
melainkan modal psikologis. Seorang pelatih dengan reputasi besar tidak otomatis lebih baik secara taktik, tetapi ia sering memulai dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Ia bisa menciptakan rasa bahwa proyek baru ini serius, ambisius, dan pantas dipercaya. Bagi KNFB, reputasi seperti itu sangat berguna dalam fase transisi. Ketika hasil sebelumnya mengecewakan, yang rusak biasanya bukan hanya tabel klasemen, melainkan juga kepercayaan publik. Fans mulai ragu, media menjadi lebih sinis, dan setiap keputusan tampak rentan dicurigai. Dalam suasana seperti itu, menunjuk figur besar adalah cara untuk mengembalikan gravitasi. Ia memberi narasi baru, dan dalam olahraga modern, narasi sering menjadi jembatan penting antara keputusan manajerial dan penerimaan publik. Namun menariknya, reputasi Xavi dalam konteks ini tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bernilai justru karena bertemu dengan kesesuaian ide. Jika KNFB hanya mencari nama besar, mereka bisa saja tergoda pada banyak opsi lain yang secara simbolik kuat, tetapi tidak berakar pada model permainan yang mereka inginkan. Yang membuat Xavi lebih tepat adalah kombinasi antara reputasi dan filosofi. Ia bukan sekadar sosok terkenal, melainkan sosok terkenal yang terasa berbicara dalam bahasa permainan yang ingin dihidupkan kembali. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan awal yang penting. Belanda tampaknya tidak sedang mencari pelatih dalam arti paling sempit. Mereka sedang mencari pusat orientasi. Ini perbedaan yang besar. Pelatih bisa membawa sesi latihan, menentukan daftar pemain, dan menyusun rencana pertandingan. Tetapi pusat orientasi memberi tim nasional cara untuk memahami dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Ia membuat setiap keputusan kecil terasa berasal dari satu peta yang lebih utuh. Itulah mengapa penunjukan Xavi bisa dibaca sebagai keputusan yang lebih filosofis daripada pragmatis. Belanda tampaknya memilih koherensi daripada sekadar kenyamanan. Mereka mengambil sosok yang mungkin tidak menawarkan rasa aman paling besar dalam jangka pendek, tetapi menawarkan arah yang lebih tegas. Dalam banyak organisasi, terutama setelah fase yang mengecewakan, godaan terbesar memang memilih solusi yang terasa paling aman. Belanda tampaknya justru mengambil jalan yang lebih berani, memilih jawaban yang paling selaras dengan gagasan mereka, meskipun itu berarti menerima risiko. Dan risikonya memang nyata. Justru karena Xavi adalah pelatih yang sangat ideologis, ada pertanyaan besar tentang bagaimana idenya akan bekerja di level tim nasional. Berbeda dengan klub, pelatih tim nasional tidak memiliki waktu harian untuk membentuk kebiasaan, mengulang pola, dan menanamkan detail sampai menjadi refleks. Mereka bekerja dalam blok-blok waktu yang singkat. Pemain datang dari berbagai klub dengan berbagai sistem, lalu harus segera menyatu untuk pertandingan yang tekanannya tinggi dan margin yang tipis. Dalam lingkungan seperti itu, pelatih yang sangat bergantung pada detail posisi dan struktur permainan bisa menghadapi tantangan serius. Apa yang tampak elegan di papan taktik tidak selalu mudah diterjemahkan dalam beberapa sesi latihan. Sepak bola internasional sering menghargai efisiensi, kejelasan peran, organisasi tanpa bola, dan kemampuan membaca momen lebih daripada kemurnian ide. Disinilah penunjukan Xavi menjadi pertaruhan yang sesungguhnya. Belanda tampaknya sadar bahwa mereka mengambil pelatih yang bukan hanya membawa harapan, tetapi juga tuntutan yang rumit. Ada kemungkinan bahwa justru di titik ini, para pengkritik mulai bersuara paling keras. Mereka bisa berargumen bahwa tim nasional bukan laboratorium ideal untuk proyek ideologis yang membutuhkan repetisi dan konsistensi tinggi. Mereka mungkin mengatakan bahwa turnamen internasional dimenangkan bukan oleh tim dengan ide paling indah, melainkan oleh tim yang paling mampu beradaptasi. Dalam pandangan seperti itu, memilih Xavi berarti mengambil risiko bahwa keyakinan terhadap identitas akan berbenturan dengan realitas kompetisi yang jauh lebih kasar. Keberatan semacam itu bukan tanpa dasar. Justru ia harus dianggap serius jika ingin membaca keputusan ini secara utuh. Sepak bola nasional memang berbeda dari sepak bola klub. Waktu terbatas mengharuskan pelatih menentukan prioritas dengan ketat. Tidak semua detail bisa diajarkan, tidak semua prinsip bisa dipoles, dan tidak semua pemain bisa disatukan dalam satu bahasa permainan yang kompleks dalam waktu cepat. Seorang pelatih ideologis bisa terlihat visioner,
Tetapi ia juga bisa terlihat kaku jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan ritme unik tim nasional. Tetapi disinilah pertanyaan yang lebih menarik muncul. Apakah Belanda memang sedang mencari fleksibilitas sebanyak-banyaknya, atau justru mencari keyakinan yang cukup kuat untuk menjadi fondasi baru? Jika jawaban kedua yang benar, maka penunjukan Xavi tetap masuk akal meskipun penuh risiko. Dalam fase tertentu, masalah terbesar sebuah tim bukan pada kurangnya kelenturan, melainkan pada tidak adanya bentuk yang jelas. Sebelum bisa fleksibel, sebuah tim perlu tahu lebih dulu bentuk dasarnya. Sebelum bisa beradaptasi, ia perlu tahu apa yang sedang dijaga. Belanda tampaknya sedang berada di titik seperti itu. Mereka mungkin menilai bahwa kehilangan identitas lebih berbahaya daripada mengambil resiko terhadap satu model permainan yang tegas. Sebab jika identitas kabur, semua penyesuaian hanya akan terasa seperti tambalan. Tim bisa sesekali tampak rapi, sesekali tampak agresif, sesekali tampak solid, tetapi tidak pernah benar-benar meyakinkan sebagai satu proyek. Xavi dengan seluruh kejelasan dan kekakuannya menawarkan sesuatu yang mungkin sudah lama dirindukan, garis besar yang dapat dikenali. Pilihan ini juga menarik karena ia menolak logika defensif yang sering muncul setelah kegagalan. Biasanya ketika publik kecewa, KNVB tergoda untuk meminimalkan risiko. Mereka mencari sosok yang sederhana, familiar, dan tidak mengundang terlalu banyak perdebatan. Belanda justru tampak menempuh jalur sebaliknya. Mereka memilih pelatih yang hampir pasti akan mengundang diskusi panjang sejak hari pertama. Itu berarti mereka tidak sekedar ingin menenangkan suasana, mereka ingin mengubah percakapan. Mengubah percakapan adalah bagian penting dari membangun era baru. Tim nasional membutuhkan lebih dari sekedar sistem baru. Ia membutuhkan imajinasi baru tentang kemungkinan dirinya. Xavi memungkinkan itu. Dengan menunjuknya, Belanda tidak hanya mengatakan bahwa mereka ingin memperbaiki performa. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin percaya lagi pada satu cara tertentu untuk bermain. Dan ketika sebuah KNVB mulai berbicara dalam bahasa keyakinan, keputusan yang diambil memang akan terlihat lebih besar daripada kalkulasi pertandingan per pertandingan. Yang membuat keputusan ini semakin kuat sebagai simbol adalah kenyataan bahwa ia berada di persimpangan antara romantisme dan strategi. Dari satu sisi, memilih Xavi bisa terlihat romantis karena menghidupkan kembali hubungan dengan warisan sepak bola menyerang, penguasaan bola, dan estetika positional play. Namun dari sisi lain, keputusan ini juga sangat strategis karena menawarkan otoritas, narasi, dan koherensi model. Belanda tidak sedang bermimpi tanpa perhitungan. Mereka tampaknya sedang mencoba menyatukan idealisme dengan kebutuhan organisasi yang sangat nyata. Tetap saja, setiap keputusan ideologis selalu menanggung pertanyaan tentang hasil. Itulah hukum sepak bola. Sebagus apapun penjelasan filosofisnya, semua akan diuji di lapangan. Jika permainan Belanda nantinya terlihat hidup, berani, dan meyakinkan, penunjukan Xavi akan tampak seperti keberanian institusional yang cerdas. Namun jika tim justru terjebak dalam proses yang lambat, tidak efektif atau terlalu kaku, kritik akan datang dengan cepat. Orang akan bertanya, apakah KNVB terlalu terpesona pada gagasan dan lupa pada kenyataan? Kemungkinan dua arah itu justru yang membuat penunjukan ini begitu memikat. Ia bukan keputusan yang membosankan, ia tidak mengundang rasa netral. Orang akan cenderung melihatnya sebagai langkah visioner atau langkah berbahaya, dan mungkin tidak banyak ruang di tengah-tengah. Tetapi bagi KNVB, kadang justru itulah tanda bahwa mereka benar-benar membuat keputusan. Bukan sekedar memilih nama, melainkan menentukan posisi dalam perdebatan tentang masa depan tim nasional. Pada akhirnya, mungkin inilah inti dari seluruh cerita. Belanda memilih Xavi karena mereka ingin kembali memiliki wajah yang jelas. Dalam dunia sepak bola yang semakin pragmatis, cepat, dan dipenuhi tekanan hasil, mereka tampaknya masih percaya bahwa identitas permainan bukan barang mewah. Ia bukan ornamen masa lalu yang boleh dikenang tanpa harus dijalankan. Ia adalah bagian dari cara sebuah negara memahami sepak bolanya sendiri. Dan ketika bagian itu terasa memudar, memilih pelatih berarti memilih siapa yang akan menyalakan kembali api tersebut. Karena itu, penunjukan Xavi tidak bisa dibaca hanya dengan pertanyaan apakah ia akan sukses atau gagal. Tentu pertanyaan itu penting, tetapi ia datang belakangan.
Pertanyaan pertama yang lebih mendasar adalah, mengapa justru dia? Jawabannya tampak terletak pada kombinasi langkah yang jarang tersedia sekaligus. Ia cocok secara filosofi, kuat secara simbolik, relevan secara situasional, dan mampu memberi arah yang jelas. Tidak banyak kandidat yang bisa menggabungkan semua itu dalam satu nama. Belanda dalam keputusan ini tampaknya memilih sesuatu yang lebih sulit, tetapi juga lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Mereka tidak memilih rasa aman murni. Mereka tidak pula memilih sekedar reputasi kosong. Mereka memilih seorang ideolog yang membawa harapan sekaligus risiko. Seorang figur yang bisa menghubungkan masa lalu intelektual mereka dengan kebutuhan masa depan yang belum pasti. Itulah mengapa keputusan ini terasa penting. Ia berbicara tentang keberanian sebuah KNVB untuk menaruh identitas di depan. Apakah itu akan berhasil? Waktu yang akan menjawab. Tetapi bahkan sebelum satu pertandingan dimainkan, makna keputusan ini sudah cukup jelas. Belanda tidak sedang bersembunyi di balik keputusan yang aman. Mereka sedang mengambil posisi. Mereka sedang mengatakan bahwa setelah segala keraguan, mereka masih ingin dikenal melalui cara mereka bermain. Dan jika memang demikian, maka memilih Xavi Hernandez bukanlah langkah acak. Itu adalah pertaruhan yang sadar, terukur, dan sangat khas Belanda. Percaya bahwa sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi juga tentang menjadi diri sendiri saat mengejar kemenangan itu. Jadi, siap-siaplah menyaksikan kebangkitan total football kembali. Dan semoga hal ini membuat sepak bola dunia semakin bergairah. Hop, Holland Hope!